dan lebih baik. Nah, sebelum kita mulai, lebih afdolnya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Agus. Nah, selanjutnya hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Saufia. Sofiatul. Kenapa Sofiatul? Sakit. Ada suratnya? Ada. Siapa lagi? Imanda. Ada acara keluarga. Izin ibu, ada acara keluarga kata dia. Siapa lagi? Cuma itu aja ibu, 2 orang. Semoga yang sakit itu cepat sembuh dan bisa kembali belajar dengan kita seperti sedia kala. Oke. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan kalian tes diagnostik untuk melihat gaya belajar kelas ini. Nah, yang dari analisis Ibu ternyata kelas ini itu lebih cenderung menggunakan gaya belajar audiovisual. Sehingga hari ini Ibu akan lebih banyak memberikan kalian media-media pembelajaran yang mendukung gaya belajar kalian seperti video maupun gambar. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, nah sebelumnya Ibu minta kalian sekarang keluarkan kertas yang 1 untuk menjawab 2 pertanyaan ini secara singkat dan semampu kalian saja. Silahkan dikeluarkan, Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya, dijawab sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Dimulai dari sekarang. Gimana? Sudah? Sudah mulai. Sudah? Oke, kalau sudah semua, Ibu minta ketua kelasnya tolong dikumpulkan ya hasil jawaban nomornya. Oke, terima kasih. Oke, berdasarkan jawaban kalian nih udah hampir betul semua. Sekarang kita jawab sama-sama. Oke, untuk soal yang pertama nih, apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang mau jawab? Coba Saya, Ibu. Oke, silakan Tasya. Klasifikasi makhluk hidup itu pembagian makhluk hidup itu bisa berdasarkan ciri-cirinya, kemudian juga bisa berdasarkan tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Oke. Betul ya, jadi klasifikasi makhluk hidup ini bisa diartikan sebagai sebuah sistem atau cara mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-ciri tertentunya. Nah, prinsip dasar dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah kita melihat persamaan maupun perbedaan yang ada di makhluk hidup itu sehingga bisa kita kelompokkan, oh ini kelompok ini kelompok ini gitu. Nah, untuk yang kedua nih, mengapa kita penting untuk melakukan klasifikasi terhadap makhluk hidup? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan. Klasifikasi makhluk hidup itu klasifikasi makhluk hidup itu penting karena memudahkan kita untuk mengorganisir dan memahami keanekaragaman hayati serta membantu dalam penelitian ilmiah, identifikasi spesies dan konservasi lingkungan, Bu. Oke, betul ya. Jadi beberapa manfaat atau pentingnya kenapa kita harus melakukan klasifikasi makhluk hidup adalah utamanya itu untuk bisa kita mengenali dengan cepat gitu. Bisa dikelompokkan, sudah dikelompokkan makhluk hidupnya jadi bisa lebih mudah untuk dipelajari dan dikenali sehingga proses pendidikan ataupun studinya itu lebih cepat terhadap makhluk hidup tersebut. Nah, selanjutnya sekarang kalian coba perhatikan gambar bunga yang ada di smart TV-nya. Apa yang bisa kalian lihat dari sini? Bunganya berbagai macam, Ibu. Warnanya ya. Oke, betul sekali. Nah, kalau kalian hubungkan dengan pembelajaran sebelumnya mengenai genetika nih, coba saya bisa jawab kenapa di bunga ataupun tumbuhan itu dia bisa warnanya berbeda atau bentuknya berbeda? Siapa yang bisa jawab?
Saya Bu. Ya, Agus. Karena genetiknya berbeda Bu. Betul sekali. Jadi kenapa dia bisa berbeda? Karena faktor genetiknya, fenotipnya atau genotipnya atau dari hasil reproduksi kedua orang tua itu berbeda sehingga menghasilkan spesies baru yang berbeda-beda warnanya. Ya. Nah, selanjutnya juga dari sini. Wah, nah ini. Apa yang bisa kalian amati dari gambar ini? Ada kucing, berbagai jenis kucing-kucingan. Betul sekali. Ini kalau dilihat dari bentuknya, dari rupanya kan dia berbeda-beda. Ada kucing, ada macan, ada harimau. Mereka kan berbeda-beda. Tapi dengan menggunakan sistem klasifikasi, kita bisa mengelompokkan semua itu jadi satu, yaitu dalam satu famili, yaitu famili kucing-kucingan. Nah, kemudian nih dari dua gambar ini, yang sebelah kiri ini adalah gambar sayur yang ada di pasar, kemudian ini adalah gambar sayur-sayuran yang ada di toko. Menurut kalian apa yang terlihat berbeda dari kedua gambar ini? Lebih segar yang di toko. Iya, lebih segar. Lebih bersih yang ada di toko. Bentuknya berbeda-beda, ada orang tanaman yang berbeda-beda. Betul lagi. Jenisnya Jenisnya berbeda. berbeda-beda juga. Iya, betul sekali. Nah, dari kedua gambar ini sebenarnya yang paling bisa kita amati adalah bahwasanya dari proses pengelompokan ataupun penyusunannya. Kan kalau di pasar ini kan sayurnya ya udah dilengkapi. Ya, Nah, sementara yang ini disusun berdasarkan jenisnya kemudian dikasih label. Ya. Kenapa dikasih label atau dikelompokkan? Supaya orang-orang yang beli itu gampang. Kenanya biasanya kalau ke toko kan nanya ke kliennya, saya mau nyari sayur ini, ya dari ini Bu di sebelah sini kayak gitu. Ya. Nah, kalau di pasar kan kita harus nyari dulu berbagai macam dagang gitu. Jadi salah satu fungsi tadi klasifikasi makhluk hidup atau mengelompokkan makhluk hidup itu adalah untuk mempermudah kita mencari informasi dari si makhluk hidup tersebut. Ya. Nanti Bu. Oke. Nah, sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada dua. Yang pertama, Ibu Mita silahkan Mulyani untuk dibaca. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup dengan menggunakan panduan klasifikasi untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai organisme yang ditemukan di lingkungan. Oke, jadi yang pertama nanti yang akan kalian lakukan adalah kalian akan mengklasifikasi beberapa makhluk hidup berdasarkan sistem ataupun prinsip-prinsip yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Nah, yang kedua silakan Nani. Peserta didik mampu menganalisis karakteristik topologi, anatomi, fisiologi, dan genetika dari berbagai makhluk hidup untuk mengelompokkan mereka ke dalam kategori taksonomi yang tepat, serta menjelaskan dasar-dasar ilmiah yang digunakan dalam proses klasifikasi tersebut. Oke, untuk tujuan yang kedua ini adalah membahas tentang dasar klasifikasi yang akan kalian lakukan. Nah, oke. Jadi macam-macam klasifikasi itu sebenarnya ada 3. Klasifikasi hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya sistem alami. Nah, sistem alami ini, jadi si makhluk hidup itu dia dikelompokkan berdasarkan sifat alaminya, mulai dari morfologinya, genetiknya, bentuk tubuhnya, tingkah lakunya, semua yang berdasarkan dari sistem alaminya. Yang kedua itu ada namanya sistem buatan. Nah, untuk sistem buatan ini itu sesuai dengan kehendak manusia atau peneliti yang meneliti tumbuhan itu. Jadi bisa kayak misalnya rekayasa genetik, DNA itu jadi dikelompokkan berdasarkan hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu ada namanya sistem filogenik. Kalau filogenik ini kan kalian udah kenal ya di genetika, jadi berdasarkan bagan-bagan atau pendekatan evolusi dari DNA si makhluk hidup itu. Misalnya kalau di simpanse, apakah dia bagaimana kedekatannya dengan kera dan monyet gitu. Nah, selanjutnya nih, sekarang kan Ibu sudah kasih kalian bayangan tentang materi hari ini. Apa yang akan kalian lakukan pada hari ini adalah nanti Ibu akan tayangkan video, terus kalian amati. Nah, dari video itu nanti kalian amati apa yang di video, mau hewan, mau tumbuhan, kalian amati. Lalu dari sana kita akan sama-sama melakukan klasifikasi terhadap hewan tersebut dari segi morfologinya, fisiologinya maupun genetiknya. Ibu bagikan kelompok, terus kalian kerjain KPD dan presentasi. Nanti untuk presentasinya 2 kelompok, presentasi 2 lagi
menanggapi. Setelah itu kita akan sama-sama review dan melakukan kesimpulan, dan ada sedikit tes nanti di akhir dan juga ada refleksi. Setelah itu pembelajaran kita akan berakhir dengan baik. Baik, Bu. Oke, sekarang Ibu putarkan dulu videonya. Oke, ini adalah video yang akan kalian amati. Nanti dari video ini kalian amati hewan-hewan apa saja yang ada di hutan Kalimantan. Kemudian kalian catat, nanti kita sama-sama susun. Pasti Ini di Kalimantan, Bu. ya. Oke, itu adalah kita sama-sama Kalimantan. Kita SDA, betul. Tiba-tiba suaranya bisa juga Iya, Ibu. Suaranya kecil sekali. mau jadi orang hutan aja. Wah, kok dia gak ngerti, serem banget. Ini itu. Ibu yang nggak tahu namanya boleh nggak ditulis. Kalian amati yang kalian bisa aja. Ya Ibu. Wah, Sarah. Siap-siap Ibu. Oke, dari video tadi kan kalian sudah mengamati hewan-hewan yang ada di hutan Kalimantan. Nah, selanjutnya untuk pengerjaan KKPD-nya, kami minta kalian sebutkan 5 hewan saja yang sudah kalian amati, yang nanti akan kalian susun klasifikasinya. Oke, sekarang coba ditulis sama-sama biar kita setujui sama dulu. Yang pertama apa? Saya. Ya, atasnya Bekantan. Oke, bekantan. Saya, Bu. Oke, yang Orang kedua hutan. orang hutan. Yang ketiga apa? Monyet hitam. Oke, yang keempat? Ya, silakan. Kucing hutan. Oke, terus yang terakhir? Rusa. Oke, jadi yang kelima tadi yang pertama ada Bekantan. kemudian ada Orang hutan. monyet hitam, kucing hutan, rusa. Oke, silahkan ditulis semuanya. Sudah. Oke, sekarang untuk LKPD-nya sebelum dibagikan, Ibu akan bagi dulu kelompoknya biar gampang
duduk bersama kelompoknya. Kita bagi lurus saja. Ini Natasha, Mul, dan Olivia menjadi kelompok 1, Agus dan Kaniri menjadi kelompok 2, Tra, Nani jadi kelompok 3, dan sisanya Ulfa, Andi, Dini, dan juga Baik menjadi kelompok 4. Oke. Silahkan dulu berdasarkan kelompoknya. Sini ada depanan tuh, depanan di sini. Depanan sini. Ada saya. Gak usah ada sana. Udah duduk berkelompok. Sini aja. Yuk. Udah. Yang kalinya tadi yang kalinya. Nah, untuk pekerjaan dengan budenya itu silakan ditulis dulu, ditulis ulang tadi hewan yang 5 itu. Setelah itu kalian susun jenis pengklasifikasiannya itu seperti apa. Kan tadi Ibu sudah jelaskan yang 3 itu. Jenis macam-macam klasifikasi itu apakah dia alam, apakah dia buatan, apakah secara filogeni, kalian pilih sendiri di situ kira-kira. Terus kalian susun dasar klasifikasi itu berdasarkan apa maunya, apakah berdasarkan sistem tulang belakangnya ataukah berdasarkan ordonya. Kalian terserah susun sendiri dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD itu. Kalau ada yang tidak bisa dikerjakan atau tidak dimengerti, silakan tanya Ibu. Oke, sekarang Ibu berikan kalian waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Boleh. Ibu juga sudah berikan sumber bacaannya, jadi silakan digunakan dengan baik. Masing-masing taksonominya dari spesies, dari kingdomnya sampai spesiesnya masing-masing yang Berarti itu nyari dari jurnal ini. ya bisa begitu. Kalau nggak ketemu di sini buka HP-nya juga. Oke, siap. Terima kasih. Bu. Kelompok yang ini gimana? Ini juga di sana. Kalau dari kelompok yang bisa Ini juga sebenarnya kelompoknya kan ini kami sudah orang bisa jadi belakang. Ada yang lagi ngerti? Oke. Oke. Ibu, ini klasifikasinya dimulai dari dari kingdom sampai spesiesnya nanti ditulis masing-masing ya. Per kingdom 55 itu. Terus jangan lupa nanti klasifikasinya apakah berdasarkan ordonya, berdasarkan ordo apa aja ini di sini ya. Oke. tulis nama
Gimana anak-anak, apakah sudah jadi? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, sekarang Ibu akan minta dua kelompok untuk maju presentasi. Nah, oke, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Yang lain silakan diperhatikan presentasi teman-temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi terkait LKPD yang sudah diberikan Ibu. Nah, di sana yang pertama itu jenis klasifikasinya adalah alami. Kemudian ada beberapa makhluk hidup, yaitu yang pertama orangutan, kemudian kucing hutan, rusa, bekantan, dan monyet hitam. Kemudian ada pun karakter morfologi, anatomi, fisiologi, dan genetika dari kelima hewan tersebut itu didasarkan pada beberapa pengelompokan. Yang pertama itu berdasarkan persamaan. Ya, ada karakter morfologi di mana kelima hewan tersebut adalah mamalia dan juga memiliki karakteristik umum seperti memiliki kelenjar susu dan juga rambut. Kemudian yang kedua ada karakter anatomi, di mana semua hewan memiliki struktur tubuh yang didukung oleh tulang belakang atau vertebrata dan memiliki anggota tubuh yang mirip dengan mamalia pada umumnya, yaitu seperti kaki, kemudian juga tangan atau kaki depan, dan juga ada mata. Adapun perbedaannya itu, yang pertama itu orangutan, di mana orangutan itu memiliki tubuh yang besar dengan lengan yang panjang, rambut panjang, dan juga wajah yang menyerupai manusia. Otaknya besar dan juga lebih kompleks. Kemudian ada kucing hutan. Ukurannya itu sedang dan bulunya itu biasanya berwarna coklat keabu-abuan dan belang hitam di tubuhnya. Memiliki mata yang tajam, cakar yang kuat, dan gigi taring yang tajam. Kemudian rusa itu memiliki tubuh besar dengan tanduk yang tumbuh pada jantan. Bulunya biasanya berwarna coklat atau abu-abu, memiliki kaki panjang dan kuat untuk berlari dan juga melompat. Selanjutnya bekantan itu memiliki hidung yang memanjang dan besar serta bulu coklat gelap yang tebal. Hidung yang besar digunakan untuk mengeluarkan suara panggilan dan sebagai alat untuk mencari makan di atas air. Kemudian yang terakhir ada monyet hitam. Kalau monyet hitam biasanya tubuhnya kecil dengan bulu berwarna hitam, memiliki kaki dan lengan yang lincah untuk bergerak di pepohonan, serta cakar yang membantu mereka dalam aktivitas merambat. Selanjutnya terkait dengan penyusunan klasifikasi itu ada dua jenis disampaikan oleh Mul. Untuk penyusunan klasifikasinya itu menjadi dua jenis. Yang pertama dasar pengelompokannya itu berdasarkan susunan tulang belakang atau hewan vertebrata, di mana klasifikasinya yang pertama ada orangutan. Nah, orangutan ini termasuk ke dalam kelas mamalia, di mana ordonya itu termasuk primata. Kemudian dia tergabung dalam famili Hominidae dan genusnya itu Homo, di mana nama spesies dari orangutan ini adalah Homo pygmaeus. Kemudian yang kedua ada kucing hutan. Kucing hutan termasuk ke dalam ordo Carnivora. Dia itu merupakan famili Felidae, kemudian genusnya itu Felis dan nama spesiesnya itu Felis chaus. Kemudian yang ketiga ada rusa. Rusa ini termasuk ke dalam ordo Artiodactyla, di mana dia itu termasuk ke dalam famili Cervidae dan genusnya itu Faris. Kemudian yang keempat itu ada bekantan. Bekantan ini termasuk ke dalam ordo Primata, di mana dia familinya termasuk ke Cercopithecidae, kemudian genusnya itu Nasalis dan nama spesiesnya itu adalah Nasalis larvatus. Kemudian yang terakhir ada monyet hitam. Nah, monyet hitam ini termasuk ke dalam ordo Primata juga. Dia termasuk ke famili Cercopithecidae, kemudian genusnya itu Macaca dan nama spesiesnya itu Macaca nigra. Kemudian untuk yang kedua itu dasar pengelompokannya berdasarkan ordo Primata, di mana di sini ada 3 yang termasuk, yaitu ada orangutan, kemudian ada bekantan dan monyet hitam. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Olivia. Baik, selanjutnya di sini ada pun kelebihan atau manfaat sistem klasifikasi pada
dari sistem klasifikasi itu di mana klasifikasi berdasarkan susunan tulang belakang atau vertebrata dan invertebrata mempermudah identifikasi dan pemahaman struktur tubuh dasar, menunjukkan evolusi dan adaptasi hewan, serta relevan dalam studi medis dan biologi. Misalnya semua 5 hewan yang disebutkan tadi termasuk vertebrata. Sementara itu klasifikasi berdasarkan ordo seperti primata menunjukkan kedekatan evolusioner dan membantu penelitian perilaku, ekologi, dan konservasi. Orangutan, bekantan, dan monyet hitam termasuk dalam ordo primata, menyoroti kesamaan struktur tubuh dan perilaku mereka. Sistem ini juga mendukung konservasi dengan mengidentifikasi spesies yang memerlukan perlindungan khusus. Secara umum, kedua sistem klasifikasi ini meningkatkan pemahaman ilmiah dan memfasilitasi penelitian serta pendidikan dalam biologi dan ekologi. Sudah? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana Ibu? Oke, selanjutnya dari kelompok 2 mungkin atau kelompok 3 yang bertanya kepada teman-teman. Saya mau menanya, Silakan. bagaimana klasifikasi taksonomi dapat membantu kita memahami hubungan evolusioner antara 5 hewan yang berbeda seperti orangutan, hutan, rusa, bekantan, dan monyet hitam. Oke, kelompok 1 apakah sudah mengerti pertanyaan temannya? Sudah mengerti Bu? Oke, silakan dijawab. Akan dijawab oleh penelitiannya. Oke, jawaban dari kelompok kami, klasifikasi taksonomi membantu kita memahami hubungan evolusioner dengan mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik morfologi, kemudian genetika dan biokimia. Misalnya orangutan, bekantan, dan monyet hitam semuanya termasuk ke dalam ordo primata, menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama dan berbagi banyak karakteristik evolusioner. Kucing hutan meskipun berbeda dari primata dikelompokkan dalam ordo Carnivora bersama dengan hewan karnivora lainnya, menunjukkan adaptasi khusus yang untuk berburu dan makan daging. Ya, terus? Rusa yang termasuk dalam ordo Artiodactyla menunjukkan evolusi yang berbeda dengan adaptasi untuk makan tumbuhan. Dengan mempelajari klasifikasi ini, kita dapat melacak jalur evolusi dan memahami bagaimana berbagai kelompok hewan ini berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Baik, itu saja jawaban dari kami. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan diapresiasi dulu temannya. Oke, silakan kembali dulu. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kelompok yang akan presentasi meminta kelompok 4. Silakan maju ke depan. Kelompok yang lain silakan diperhatikan teman-temannya, nanti Bu tunjuk untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas PPD yang telah kami kerjakan. Yang pertama itu jenis klasifikasi alami pada makhluk hidup itu ada orangutan, kucing hutan, rusa, bekantan, dan monyet hitam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, bagian selanjutnya merupakan dasar pengelompokan. Jadi dia termasuk kelas mamalia. Yang selanjutnya dasar pengelompokannya itu berdasarkan makanannya. Dan di sini ada hewan herbivora, omnivora, dan karnivora. Di mana hewan herbivora ada termasuk rusa dan bekantan tadi.
Nah, rusa dan bekantan itu termasuk herbivora karena mereka utamanya memakan tumbuhan seperti daun, buah, dan pucuk tanaman. Selanjutnya hewan omnivora itu ada orangutan serta monyet hitam. Orangutan dan monyet hitam ini termasuk omnivora karena mereka memakan berbagai jenis makanan, baik tumbuhan seperti buah dan daun maupun hewan kecil atau serangga. Dan yang terakhir hewan karnivora, yakni ada kucing hutan tadi, yang dimana dia termasuk karnivora karena mereka itu memakan daging, biasanya berburu hewan kecil seperti burung, tikus, dan mamalia kecil lainnya. Baik, di sini selanjutnya itu ada mengklasifikasikan kelima hewan tersebut berdasarkan kelas mamalia dan makanannya. Memiliki beberapa kelebihan yang signifikan. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan kelas mamalia, membantu memahami karakteristik umum yang dimiliki oleh mamalia seperti memiliki kelenjar susu dan rambut berbulu. Hal ini memudahkan identifikasi dan pemahaman tentang fitur-fitur khusus yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Ya, silakan tadi. Pertanyaan saya itu tadi, mengapa penting untuk mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dan bagaimana hal ini dapat bermanfaat dalam konservasi satwa liar, terutama untuk 5 hewan seperti orangutan, kucing hutan, rusa, bekantan, dan monyet hitam. Baik, mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya itu penting karena memberikan informasi tentang peran ekologis mereka, kebutuhan habitat, dan interaksi dengan lingkungan. Misalnya mengetahui bahwa orangutan dan monyet hitam adalah omnivora, membantu dalam memahami kebutuhan mereka yang beragam. Yang penting untuk konservasi habitat yang menyediakan berbagai sumber makanan. Rusa dan bekantan juga sebagai herbivora membutuhkan area yang kaya akan tumbuhan, sehingga konservasi mereka melibatkan perlindungan dan restorasi hutan. Kucing hutan sebagai karnivora membutuhkan habitat yang mendukung populasi mangsa mereka. Dalam konteks konservasi, memahami kebutuhan mereka ini membantu merancang strategi yang memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Sekian dari kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 4. Silakan diberikan apresiasi teman-temannya. Boleh silakan Bu. Makasih, Bu. Oke. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, berdasarkan hasil diskusi dan juga presentasi kalian tadi, sekarang kita sama-sama review ulang hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama nih, Ibu mau ingetin dulu. Tadi masuk klasifikasi tadi apa aja Ibu sebutin? Yang pertama apa? Secara alami, Buatan filogenik. Oke, yang secara alami itu tadi berdasarkan bentuk maupun kondisi genetiknya. Kalau yang buatan tadi rekayasa genetik. Nah, selain macam-macam klasifikasi, tadi juga kalian sudah membahas dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Tadi kalian sudah sampaikan ada 4 dasar yang kalian gunakan. Yang pertama itu tadi berdasarkan hewan vertebrata. Yang kalian lakukan kan tadi kalau diklasifikasikan berdasarkan itu kan 5 hewan yang sudah kalian klasifikasi itu masuk ke sana. Kemudian ada berdasarkan makanannya tadi ada karnivora, omnivora, dan juga herbivora. Nah, kemudian manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ini sendiri tadi untuk memudahkan pengenalan makhluk hidup. Ya, khusus kali yang kedua itu untuk melihat kedekatan evolusioner. Oke, ada yang mau bantu Ibu untuk membuat kesimpulan kira-kira? Saya, Bu. Oke, silakan baik. Nah, di sini kesimpulan yang sudah saya catat itu, Ibu, ada klasifikasi makhluk hidup adalah proses penting dalam ilmu biologi yang membantu mengorganisir dan memahami karakteristik hayati. Melalui klasifikasi, organisme dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristiknya seperti morfologi, genetika, dan fisiologi. Hal ini memudahkan dalam identifikasi spesies, pemahaman tentang hubungan evolusi dan pengelolaan lingkungan. Begitu, Ibu. Oke, terima kasih baik. Nah, karena alhamdulillah hari ini semuanya lancar, kita tepuk tangan dulu. Semoga materinya bisa terus diingat dan dipelajari kembali supaya bisa digunakan dan diaplikasikan di
diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan kasih kalian kuis 5 soal saja lewat Google yang akan Ibu kirimkan di GC-nya. Linknya akan Ibu kirim, silahkan dijawab lewat HP masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya, soalnya 5 soal pilihan ganda. Oke, silakan. Oke, gimana? Apakah sudah? Sudah. Oke, kalau sudah dijawab, soalnya sekarang yang terakhir Ibu kasih refleksi hari ini. Tinggal dijawab apa saja, bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran, biar bisa Ibu evaluasi untuk jadwal belajar selanjutnya. Sebelumnya silahkan kembali dulu ke tempat semula, duduk yang rapi. Kembali ke. Oke, aku kembali, Gus. Oke, sudah dibagikan. Agus silahkan duduk yang baik. Oke, silahkan dibagikan ke belakang. Tidak cukup. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit untuk menjawabnya. Dimulai dari sekarang. Sudah? Oke, silakan Ibu minta salah satu orang kumpulkan ke depan beserta LKPD-nya yang tadi, silakan dikumpulkan ke depan juga. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, semua jadwal belajar kita sudah selesai hari ini. Untuk minggu depan, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai kunci determinasi. Nah, sebelum kita masuk ke kelas, Ibu minta nanti kalian cari informasi di internet, buat rangkuman, dan buat pertanyaan kalau memang ada yang ditanyakan, biar kita bahas sama-sama di kelas. Oke ya? Ya. Nah, sebelum mengakhiri, biar lebih afdol, kita sama-sama berdoa dulu. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin doa kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa, agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.